Untuk yang masih ingat, Donald Trump pernah ditembak di Pennsylvania saat sedang kampanye. Berkaca pada peristiwa yang dialami Donald Trump, pasukan pengamanan presiden langsung memperketat pengamanan terhadap Jokowi. Begitu juga saat pelantikan presiden dan wakil presiden kemarin. Pengamanannya super ketat. Sekitar 115.000 personil dari TNI dan Polri dikerahkan. Sekarang mungkin kalian bertanya, bagaimana sistem keamanan Prabowo Subianto saat menjalankan tugasnya sebagai presiden? Untuk ini, fasilitas pengawalan dari pasukan pengamanan presiden sebenarnya sudah melekat saat Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Makanya, saat jelang pelantikan, Pas Pampres sudah mulai berjaga di kediaman pribadi Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Oke, sebelumnya juga sempat viral nih soal 4 ajudan pribadi Presiden Prabowo. Kita harus bedakan dulu antara Pas Pampres dan ajudan presiden. Keduanya ini punya tugas yang berbeda meski sama-sama direkrut dari TNI, dibekali senjata api dan keterampilan. Nah, Pas Pampres ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat dan dimanapun berada kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan tamu negara setingkat kepala negara atau pemerintahan beserta keluarganya, serta tugas protokoler khusus pada upacara-upacara kenegaraan yang dilakukan baik di lingkungan Istana Kepresidenan maupun di luar lingkungan Istana Kepresidenan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Sedangkan tugas utama ajudan dan asisten ajudan presiden dan wakil presiden adalah membantu pelaksanaan tugas-tugas presiden dan wapres sehari-harinya secara administratif maupun pribadi. Lalu, siapa sajakah yang masuk dalam pasukan pengamanan presiden? Yang bisa menjadi Pas Pampres adalah prajurit pilihan dari berbagai cabang kesatuan khusus dan elit di TNI, seperti dari Kostrad, Kopassus, Rider, Marinir, Kopaska, Paskas, dan polisi militer. Pas Pampres kemudian dipimpin oleh seorang dan Pas Pampres yang berpangkat Mayor Jenderal. Seorang komandan dibantu oleh wakil komandan. Lalu ada juga unsur pembantu pimpinan yang terdiri dari inspektorat, staf perencanaan, staf intelijen, staf operasional, staf personil, dan staf logistik. Kemudian ada juga yang disebut unsur pelayanan dan unsur badan pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya, Pas Pampres dibagi menjadi 4 grup yang masing-masing bertugas mengamankan mulai dari presiden, wakil presiden, tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan, juga mantan presiden dan mantan wakil presiden. Khusus untuk Prabowo dikawal oleh grup A. Nah, Pas Pampres grup A ini punya tugas melaksanakan pengamanan fisik langsung, baik itu secara dekat setiap saat bukan hanya untuk Prabowo, tapi juga keluarganya dengan kekuatan 4 detasemen yang dipimpin oleh seorang perwira berpangkat kolonel. Mereka yang tergabung dalam Pas Pampres adalah orang-orang yang betul-betul telah melewati tahapan seleksi yang benar-benar ketat dan selektif. Tidak cukup hanya dengan punya postur dan bobot tubuh yang ideal, tapi juga dibutuhkan strategi untuk melewati serangkaian tes untuk bisa terpilih. Serangkaian tahapan seleksi juga harus dijalani calon anggota Pas Pampres. Beberapa tahapan melibatkan seleksi administratif, evaluasi mental ideologi, pengecekan kondisi kesehatan, uji kesamaptaan jasmani, kemampuan berenang, kemahiran bela diri, dan keterampilan menembak. Mengapa perekrutan Pas Pampres sangat ketat? Ya, alasannya karena kekuatan sistem pertahanan dan keamanan suatu negara terukur dari kemampuan pasukan pengamanan presidennya. Artinya, tugas Pas Pampres ini bukan tugas yang ringan. Pengukuran jarak pendek bukan hal yang mudah, karena butuh kemahiran, kemampuan tempur yang luar biasa. Saat akan mengamankan presiden, Pas Pampres juga dituntut punya kemampuan intelijen yang meliputi penyelidikan dan pengamanan. Tujuannya untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan operasi maupun pengamanan badan, komando, satuan, material, pemberitaan, operasi, dan kegiatan. Mereka dituntut berkoordinasi dengan Polri, Badan Intelijen Negara di daerah, dan instansi terkait. Lalu, bagaimana protokol keamanan bagi presiden? Untuk ini, secara umum ada 3 lapis
penjagaan dalam sebuah operasi pengamanan, dan Pas Pampres bertanggung jawab penuh terhadap pengamanan di ring 1. Siapapun yang tidak berkepentingan dilarang untuk memasuki wilayah itu. Untuk yang masih ingat nih, ada iring-iringan pengendara motorsport yang menerobos kawasan pengamanan ring 1. Pas Pampres saat itu menendang motor salah satu pengendara motor. Apa yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres terhadap pengendara motor yang menerobos masuk ke ring 1 merupakan pelanggaran batas ring 1, sehingga diambillah tindakan melumpuhkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terhadap hakikat ancaman atau bahaya terhadap instalasi VVIP. Hal ini sudah sesuai dengan prosedur. Penerobosan yang dilakukan oleh pengendara motor tersebut merupakan pelanggaran batas ring 1, yang mana hal tersebut tergolong bahaya tidak langsung, sehingga harus langsung dilumpuhkan. Lapis penjagaan selanjutnya ada ring 2 dan ring 3, yang mana itu dilakukan oleh Polri dan TNI yang berwenang. Untuk bisa tahu bagaimana Pas Pampres dalam menjalankan tugasnya, kita bisa lihat nih saat pelantikan Presiden di tanggal 20 Oktober 2024. Pas Pampres disiagakan lengkap dengan sniper dan anti-drone. Tugas tim sniper ini adalah mengamankan Presiden dari jarak jauh. Jadi, biasanya mereka akan bersiap di atas gedung atau rumah yang tinggi yang akan dilalui oleh Presiden. Kemudian dalam rombongan konvoi, pengawalan ada di sisi depan, belakang, dan juga kiri kanan. Pengawalan ketat tetap dilakukan meski mobil yang digunakan oleh Presiden adalah mobil anti peluru. Mobil berlapis anti peluru nyatanya tidak cukup memberikan pengawalan optimal saat iring-iringan Presiden. Kenapa? Karena Presiden kerap membuka jendela mobilnya untuk menyapa masyarakat saat melakukan kunjungan kerja. Padahal, jendela itu yang bisa melindungi Presiden dari serangan peluru. Makanya di sisi kanan dan kiri tetap ada patwal yang menggunakan motor. Itu karena Presiden sering membuka jendela mobil untuk menyapa masyarakat saat melakukan kunjungan kerja. Saat mobil berjalan lambat ketika sampai di lokasi, beberapa anggota Pas Pampres mulai mengelilingi mobil untuk menjaga keamanan Presiden. Belum lagi saat Presiden sedang melakukan kunjungan dan bertemu langsung dengan warga. Pas Pampres harus terus waspada di dekat Presiden, namun tetap harus memperlihatkan sisi humanisnya dan juga tidak terlihat sangat protektif. Oke, kamu mungkin juga penasaran, kenapa Pas Pampres selalu mengenakan kacamata hitam? Inilah salah satu alasannya. Sebenarnya itu untuk menutupi mata elang dari para Pas Pampres, yang mana kebiasaannya itu melihat ke berbagai penjuru untuk memastikan tidak ada ancaman keselamatan. Kacamata hitam juga akan menutupi ke arah mana dan siapa yang sedang Pas Pampres lihat. Nah, inilah cara yang paling ampuh untuk membuat orang lain gak curiga dan merasa diawasi sama Pas Pampres. Dalam melaksanakan tugasnya, Pas Pampres juga difasilitasi dengan beberapa kendaraan. Salah satunya Mercedes-Benz GLS 450, tapi bukan lagi GLS 450 biasa, melainkan GLS 450 Armored yang sudah dimodifikasi. Bagaimana dengan sistem keamanan di Istana Negara? Oke, ini menarik nih untuk kita bahas. Untuk di Istana Negara di Jakarta, seperti yang sudah dijelaskan, dijaga oleh Pas Pampres. Soal teknologi belum terlalu canggih. Jadi, mari kita fokus ke Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, IKN. Pada dasarnya, ini adalah salah satu bangunan high profile yang proses pembangunannya harus melalui sejumlah tahapan persetujuan. Hal ini karena Istana Negara termasuk dalam objek vital nasional yang harus dijaga marwah dan kewibawaannya. Karena sifatnya yang sangat vital, maka Istana Negara dirancang dan dilengkapi dengan sejumlah teknologi canggih yang mendukung pengamanan dan keamanan gedung menjadi lebih paripurna. Proses pengerjaannya juga melibatkan 44 orang ahli demi menciptakan aspek keamanan dan ketahanan bangunan. Maka, dipilihlah sistem pertahanan dan keamanan di IKN mengadopsi Smart Defense dan Dual Strategy. Hal ini untuk menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan berupa wahana udara, wahana laut, wahana darat, dan wahana cyber. Terdapat elemen otomatisasi pada bangunan Istana Negara.
Teknologi canggih tersebut berupa sistem alarm kebencanaan. Sistem alarm ini mendeteksi kebakaran menggunakan detektor panas dan asap serta alat pemadam api otomatis. Nah, selain itu, Istana IKN menggunakan sistem pemadaman api dengan gas ramah lingkungan yang telah berstandar Underwriters Laboratories Listed. Kemudian untuk sistem kamera pengawas dilakukan secara live atau real time yang berjalan penuh selama 24 jam setiap hari di semua area Istana Negara. Ada juga nih sistem kontrol pengendalian pintu-pintu dan titik akses secara otomatis yang dilakukan dari pusat pengendali. Bahkan sistem kelistrikan, monitor, panel terintegrasi pada sistem kontrol. Sistem pencahayaan Istana Negara juga secara otomatis dengan lampu penerangan menggunakan sensor cahaya, gerak, dan kontrol melalui Battery Management System. Efisiensi pada sistem pencahayaan juga dikontrol melalui sistem KNX, yakni teknologi kontrol bangunan yang digunakan dalam otomatisasi bangunan untuk mengatur pencahayaan, AC, sistem keamanan, dan perangkat listrik.